Pak Didik, mengamati moda transportasi yang menjadi favorit bagi masyarakat ya Pak nih, kereta api ya Pak ya. Bagaimana Anda mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan arus mudik Pak untuk di tahun ini dan juga apakah target dari operasional dan juga pelayanan ini berjalan dengan cukup baik Pak di tahun ini? Seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Jadi selamat sore pemirsa CNBC yang saya banggakan. Jadi Mbak Sinta, kereta api melakukan angkutan lebaran mulai tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2025 ya. Kalau dilihat dari angkutan lebaran tahun ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar ya. Nah, ada hal-hal yang ingin kami sampaikan bahwa penumpang kereta api yang jarak jauh ini tahun ini 4,7 juta penumpang, meningkat 6,7% dibanding tahun yang lalu 4,4 juta penumpang. Nah, apa yang menjadi catatan tahun ini ya bahwa kebijakan pemerintah work from anywhere (WFA) itu cukup menata arus mudik ini. Jadi sepanjang waktu ini antara tanggal 21 sampai menjelang Lebaran sampai arus mudik pun itu lebih agak rata ya. Sehingga tidak ada puncak yang tinggi ya. Memang ada beberapa tanggal puncak yang nanti akan saya sampaikan ya. Namun demikian kami sampaikan bahwa kualitas perjalanan kereta api tahun ini lebih baik dibanding tahun yang lalu, di mana ketepatan waktu keberangkatan ini tercatat 99,69%. Sementara waktu kedatangan ini sekitar 97,23%. Dari 4,7 juta penumpang yang kami angkut, 60%-nya adalah kelas ekonomi. Jadi artinya 60% dari 4,7 itu kelas ekonomi. Dan dari survei yang kami lakukan bersama dengan LKBN Antara, 90% itu puas terhadap petugas, kemudian 80% puas terhadap kebersihan dan fasilitas, hampir 80% nilai aksesibilitas, disabilitas cukup baik, dan 90% puas terhadap harga tiket dan proses belinya. Itu. Baik, jadi di tahun ini terjadi peningkatan penumpang ya Pak dan juga secara kepuasan dari para penumpang ini menilai bahwa KAI servisnya lebih baik ya Pak ya di tahun ini. Lalu jika kita membahas mengenai tantangan Pak, sebetulnya untuk di tahun ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh KAI mungkin utamanya pada arus mudik ini seperti apa Pak? Jadi tantangan utama kereta api dalam arus mudik angkutan lebaran ini penyediaan kapasitas yang belum optimal ya, karena sebetulnya dari apa yang sudah kami operasikan, ini semua sudah kami operasikan, namun dari sarana ataupun kereta-kereta yang kami beli dari Inka, ini belum sepenuhnya 612 kereta itu yang sudah masuk, baru sekitar 210-an kereta yang masuk tahun ini. Untuk itu tahun depan harapannya bisa lebih meningkat lagi. Tantangan kedua adalah mengenai infrastruktur ya. Jadi infrastruktur kereta api ini kan relatif perkembangannya cukup lambat ya, sehingga jalur-jalur yang kami operasikan ya jalur-jalur yang tradisional, misalnya Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Surabaya, Semarang, ke Solo, Purwokerto ya, sampai dengan Banyuwangi. Nah harapannya infrastruktur bisa dikembangkan ke depan ya sehingga bisa lebih meningkat lagi. Jadi puncak arus mudik Mbak Sinta ini terjadi pada tanggal 28 Maret, ini 215.000 penumpang dalam satu hari. Sementara untuk arus balik itu tanggal 2 April 2025 sebanyak 274.000 banyak. Nah kemudian tantangan berikutnya adalah perlintasan sebidang. Jadi perlintasan sebidang ini cukup banyak di kereta api dan kami berharap tertib berlalu lintas masyarakat bisa ditingkatkan. Ya sabar sedikit, kereta apinya biar lewat terlebih dahulu ya, sehingga kejadian-kejadian temperan ataupun kejadian tabrakan di perlintasan ini tidak terjadi lagi harapannya. Memang kita harus mulai membangun ya perlintasan yang tidak sebidang karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, perlintasan sebidang itu merupakan tanggung jawab pemilik jalan. Jadi kalau itu jalan nasional ya pemerintah pusat, Kementerian PU. Kalau jalan provinsi ya pemerintah provinsi, kalau jalan kota kabupaten ya pemerintah daerah kabupaten atau kota tersebut. Demikian.
Baik, artinya mungkin dari perlintasan-perlintasan ini perlu dievaluasi lagi dan juga mungkin ke depannya perlu segera diperbaiki ya Pak ya, mungkin agar kejadian-kejadian seperti misalnya kecelakaan ini tidak terjadi lagi ya Pak Ya Didik. dibuat tidak sebidang. Baik. Lalu selanjutnya Pak Didik, terkait dengan ketepatan waktu nih, ini juga mungkin menjadi concern ya bagi para penumpang, bukan hanya di momen mudik lebaran ya Pak ya, tapi juga di momen-momen lainnya. Bagaimana KAI memastikan agar selalu tepat waktu Pak? Ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga ketepatan waktu. Yang pertama, infrastruktur itu harus kita jaga. Jadi kalau kereta api itu kan terhadap cuaca ini juga sangat rentan ya. Makanya kami melakukan upaya-upaya perbaikan infrastruktur ya, sehingga jalur-jalur kereta itu betul-betul aman. Yang kedua adalah bagaimana menjaga kereta-kereta kita, lokomotif-lokomotif itu terawat dengan baik ya, sehingga melakukan perjalanan dengan kecepatan 120 km per jam itu juga bisa dilakukan dengan handal ya, tanpa adanya gangguan. Itu juga cukup nyaman mungkin ya bagi para penumpang yang ada di dalamnya. Ya, jadi sekarang kita akan terus memperbaiki kualitas kereta-kereta kita, di mana untuk kereta yang baru dengan generasi sekarang, next generation, ini kedap suaranya sudah di bawah 80 desibel. Kemudian juga pemasangan bugi yang K10 ya, ini sudah kita lakukan. Sehingga kalau para penumpang, para pelanggan melakukan perjalanan lebih nyaman lagi. Baik, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk di tahun ini terjadi peningkatan jumlah penumpang ya Pak ya. Begitu banyak rute KAI-nya juga gitu di tahun ini. Nah, tapi Anda melihat rute mana Pak yang paling favorit atau yang paling banyak jumlah peningkatan penumpangnya? Jadi kalau tahun ini beberapa rute yang menjadi favorit itu ya selalu ke Jogja, ya itu peningkatan cukup tinggi. Ke Surabaya pun juga demikian, ya. Dan kemudian kalau yang rute-rute yang lain ada beberapa yang angkutan-angkutan lokal ya. Ada angkutan lokal di Yogyakarta, Solo, Purwokerto. Ini peningkatan juga luar biasa. Termasuk yang ke arah Banyuwangi, ada KA Pandalungan dan KA Blambangan Express, ini juga mendapatkan animo yang luar biasa. Nah, terkait dengan harga nih Pak. Kalau harga di tahun ini seperti apa Pak? Harga relatif stabil, karena kalau kereta api itu mempunyai batasan ya. Ada tarif batas atas, ada tarif batas bawah. Namun demikian sesuai himbauan pemerintah, ya kami melakukan beberapa kali program promo dan diskon ya. Tanggal 7 sampai 18 Maret itu kami diskon 30%. Kemudian kemarin pada saat arus balik itu kami juga berikan program diskon 25%. Sementara itu para penumpang sekalian, para masyarakat sekalian ya, kereta api itu ada beberapa subkelas ya. Untuk itu kami selalu mengimbau pada masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, sehingga pada saat membeli tiket sudah di-define kapan pulang, kapan kembali. Untuk itu nanti kalau sudah jauh hari, 4-5 hari sebelumnya itu bisa memesan, itu harga tiketnya dapat subkelas yang paling bawah, itu paling murah. Baik.